Oh, udah dipasangin. Namanya apaan itu namanya itu? Bisa. Ini kan udah desain. Kalau Bapak mau otomatis kan tekanan dari atas. Biar tekan ini ada yang murah, namanya selenoid aja. Di mana belinya itu, Pak? Di online banyak. Tapi iya, saya coba. Kalau ininya timernya murah kok cuma 70.000. 70.000. Iya. PPM-nya dan sebagainya udah bisa diatur. Bisa. Waktunya mau sehari berapa kali juga bisa. Ya. Ukurannya Mas? Ya. Ukurannya ada yang besar. Ini sebelum kita mulai penanaman, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti boleh pokoknya. Jangan lupa berdoa. Oh, anunya mau dibikin juga. Begininya. Penampungan sampah. Kalau nganu Bu, Kenapa? di taman segini ini sedikit. satu pot satu sisi. Apanya? Insya Allah saya sudah biasa nanam. Ya, nggak apa-apa. Nanti beda teori Bu. Didalamin dikit nih. Iya, beda teori. Didalamin sedikit. Nah, yang patah ini kalau kita timbun dia insya Allah sehat ini. Nanam apa ini Bu? Sawi. Sawi. Iya. Ini bos, tak boleh nih bos. Ini layu sudah ini biasanya kalau kita tanam. Habis itu disiram air sedikit dia hidup lagi biasanya. Walaupun kita separuh kaki ini. Ano sing bocor arep yo? Ano sing bocor arep? Ora anak. Tapi anak sing ora metu. Ya, sing orang mesti dicek ya Mas. Biar metu. Oh, bukan yang di sini. Terlalu lama nanti. Oh gitu. Oh berarti jangan dipindah biar sekalian bisa. Iya, iya. Yang penting akarnya kena. Oh ya. Benih yang sudah disemai di tempat penyemaian sebelum ditanam kita kasih dulu dengan ZPT supaya tanaman tidak mudah layu dan sudah tahan dengan kemungkinan gangguan. Bismillah, mudah-mudahan tumbuh. Ini tomat dengan cabai. Tomat dengan cabai yang akan kita tanam di polybag yang sudah kita susun kemarin. Kenapa pakai polybag? Karena memang daerahnya berbatu. Jadi kita manfaatkan landscape yang banyak batunya ini dengan polybag sehingga tidak ada ruang yang tidak termanfaatkan, semuanya bisa termanfaatkan. Bahkan ruang-ruang yang berbatu yang dalam artian apa ya? Iya, hill yang mustahil ya untuk ditanam. Kita coba upayakan supaya tetap ada tanaman di sana dan ada kemanfaatan untuk bisa menghasilkan buah, sayur yang nanti bisa kita konsumsi. Oke. Terima kasih. Itu anak apa bukan? Oh, kecil. Oh, kecil ini sudah beranak. Ini sawi. Ini sawi sudah sasian. Ini tiga boleh tiga. Tiga boleh. Saya murut kayak gitu. Nanam apa ini Pak? Oke, ini menanam ubi jalar di media karung ya, sak pakan yang kita lubang-lubangi berputar,
Dan ini kita tanam bibit ubi ya, ubi jalar. Dan ini kita harapkan dengan seperti ini, dengan keterbatasan lahan mungkin ya, biasanya di perkotaan ini bisa dilakukan. Mantap. Ya. Yang sana bisa diberikan, Pak. Oh, nggih. Di mana di? Oh, yang ini. Nah, Yang tanaman itu aja. yang ini? Oke. Oke, ini adalah bibit sawi ya. Bibit sawi yang akan kita semaikan tanam di polybag ya. Di polybag. Jadi kita ambil satu persatu. Biasanya pakai bambu dipotong, kemudian diambil satu-satu, kemudian dimasukkan setiap polybag. Dan setiap polybag bisa kita beri 1 atau 2 benih untuk kita tanam. Dan ini sebenarnya juga suatu kegiatan yang bisa dilakukan di perkotaan juga, di mana perumahan lahan sangat sedikit, tetapi ibu-ibu atau rumah tangga butuh sayur yang tiap hari. Nah, ini bisa dilakukan. Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Guys, yuk, oke guys, hari ini kita agenda menanam bibit yang udah disediakan dari pertanian BSM. Nah, ini awal mula masih segede uncil. Nah, tapi setelah kita tanam, nanti akan kita rawat sebaik dan sehebat mungkin. Tapi sebelum ditanam, kita semprot dulu ZVT air, biar nanti tumbuhnya sehat sempurna seperti saya yang badannya besar. Wah. Wis, mantap. Lanjut. Oke, yuk. Ini lagi tanam apa ini, Pak? Alhamdulillah kita baru menanam sayuran, selada sama cesim di polybag. Ini dari kelompok kelima, yaitu Mandiri Sejahtera. Sebelum kami tanam, kita disemprotkan ZPT dulu, baru kami pindahkan kepada polybag dari tempat pembibitan. Terima kasih. Bisa nggak, Pak ya? Oh, ya udah, Mas. Selamat pagi ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar nanam dari potray dipindah ke polybag yang sudah ada drip irrigationnya. Ini karena di dalam satu lubang potraynya ada 3, maksimal 3 untuk sayuran. Kita tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sambil nanam kita bersolawat, mudah-mudahan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. 20 mili untuk dimakan ini, dimakan. Oke. Kita minta keberkahan Allahumma barik lana. 20 mili, Pak. Berarti 2 tutup buat. Yang ini sayuran. Yang rumput pagi. Tutup botolnya ada enggak? Yes. Ini.
Kalau dimakan ayam itu berkah itu kayak di sini dipasangin jebakan burung. Yes. Enggak, kalau talenta itu kan jagung manis. Kalau di sini jarang nih. Ya kayak NK. NK itu bebas. Yang paling laris itu NK. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Sehat? Sehat. Ya. Hari ini kegiatannya apa Pak Budi? Kegiatannya menanam di polybag yang kemarin kita buat. Praktek menanam di polybagnya sendiri-sendiri. Oh iya. Yang ditanam apa Pak Budi? Yang ditanam tumbuhan yang sudah kita bibit kemarin. Jadi ada sayur sawi, ada terong, ada tomat ranti, sama cabai. Ini kan lahannya ini Pak Bud. Sama padi sama apa tadi? Pijalar. Ini kan di bawah pohon ya. Tempatnya rindang ya. Apa kemungkinan bisa itu Pak Bud? Bisa panen? Ya kalau kita rawat dengan baik, insya Allah bisa panen. Bisa. Iya. Oke, terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Pagi, yes. Udah oke ya? Oke. Oh, ulangi. Soalnya Pak, sini Pak. Oke, semangat pagi teman-teman. Pagi. Masih semangat ya? Oke, pagi ini kita di hari keempat sedang mempraktekkan bertanam beberapa bibit ya untuk di polybag dan di karung. Yang di karung ini ditanami padi ya. Coba kami minta diceritakan sama teman-teman nanti perlakuan penanaman tadi mulai dari pengambilan bibit sampai hari ini, tidak usah khawatir salah atau tidak. Nanti bisa kita review, kemudian nanti kita konsultasikan dengan Pak Bayu di mana letak benar dan salahnya ya kan. Ceritakan saja sama teman-teman, mungkin punya tip-tip untuk penanaman sayur di polybag dan di karung. Oke, siapa yang mau mewakili dari kelompok pejuang? Ada? Monggo Pak, silakan Pak. Tim Blora. Bapak aja Bapak. Tim Blora. Enggak usah takut salah, enggak apa-apa. Enggak bisa ngomong ini. Lagi puasa ini. Puasa. Ayo. Ambil coba. Ayo Pak. Gantian aja ya. Silakan. Baik, ini mungkin untuk yang di polybag dulu. Kebetulan di polybag kita tanam sawi. Nah, tanam sawi, jadi dipindahkan dari tray semai. Nah, cara memindahkannya pertama untuk di traynya kita siram dulu. Siram dulu biar ada agak padat. Habis itu kita gunakan pencungkil. Nah, pencungkil dari bambu ditipiskan biar dia tidak patah gitu kan. Nah, habis itu kita pindahkan ke polybag. Nah, cuma ada satu kendala, mungkin pada saat waktu penyemaian itu ada yang isinya 4. Nah, ini kan udah terlalu banyak nih, jadi terpaksa nanti harus ada pemisahan mungkin jadi 1 atau 2. Ada 1 atau 2 yang itu mungkin ekstra hati-hati. Gitu kan. Mungkin untuk yang polybag seperti itu aja. Mungkin kalau untuk yang padi mungkin yang teman-teman ngerjain padi tadi siapa nih? Atau kangkung dulu nih sebentar. Nah, ayo Mas. Silakan lanjut Mas Teguh. Selamat pagi. Ini saya Teguh dari kelompok pejuang. Kebetulan kami menanam kangkung yang bibitnya diambil dari kebun yang sudah ada, itu dicabut, terus dikasih ZPT, kemudian baru ditanam. Untuk yang di 1 karung jumlahnya mungkin terlalu banyak ya, jumlah terlalu banyak karena tadi sayang bibitnya mau dibalikin lagi, mending tanam semua. Nah itu satu konsep ya. Ya, jadi untuk padi monggo silakan. Siapa yang nanam padi? Beliau. Hah? Iya, beliau. Saya Oh ya. Ya. Kalau untuk padi hampir sama ya dengan kangkung. Kita sistemnya cabut, kemudian dikasih ZPT, kemudian ditanam di dalam lubang-lubang yang sudah kita sediakan. Nah, itu.
Dan yang pasti kita siapkan drip irigasinya. Tolong dipastikan drip irigasinya betul. Iya. Kerja semua ya, bagus ya. Iya. Ada lagi yang mau Ah, monggo Mas Bimo dan kawan-kawan. Mengakomodir pendapat. Pak Ketua, kalau ada kekurangan Mengakomodir pendapat. Kalau dari penjelasan Pak Bayu kan kalau untuk satu titik tanam padi itu satu. Ini ada 2, itu juga ada 2, kebanyakan 2 lebih dari 1. Yang mengakomodir pendapat tadi nggak apa-apa daripada bibit terbuang ditanam juga gitu kan, itu istilahnya asas manfaat. Baik, itu aja mungkin tambahannya. Oke, iya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, insya Allah ya ada kekeliruan sedikit, mungkin ya ada masalah ya dalam peran. Yang penting dicoba dulu saja, tumbuh tidaknya. Tapi tadi untuk sebelum nanamnya teman-teman berdoa dulu nggak? Iya ya, tetap kita melibatkan Gusti Allah ya. Apapun yang kita lakukan, sekalipun kita yakin bahwa yang kita buat media super media kan gitu kan. Tapi tetap yang punya kekuasaan untuk menumbuhkan akarnya, menumbuhkan daunnya tambah besar, mengeluarkan buahnya, semua adalah kontribusi dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tetap kita sebelum melakukan sesuatu, sebelum bertanam ini berdoa dulu ya. Kalau untuk kangkung memang jaraknya kan cuma 5 kali 5 ya kan. Jadi bisa lebih rapat begini tidak masalah. Kalau untuk yang kayak untuk tomat, kemudian timun ataupun terong itu bisa 1 polybag 1 tidak apa-apa ya. Saya kira itu cukup ya. Cukup. Jadi masih semangat ini? Semangat. Oke, kita coba dulu. Petani BSM. Sehat, mandiri, sejahtera. Oke, terima kasih. Kami ke tim yang lain dulu ya. Ya. Teman semua? Pagi. Yes, ya. Oke, terima kasih. Jadi kami ingin sedikit mereview kegiatan hari keempat ini ya. Hari keempat penanaman di polybag dan juga nanam padi. Ada nanam apa lagi? Nanam kangkung, telo ya, nanam telo, kangkung, kenikir ya. Ya, coba tolong diceritakan mulai penanamannya yang dilakukan oleh tim Mandiri Sejahtera ini seperti apa ya. Monggo yang mau ceritakan siapa? Silakan. Ada yang mau wakili? Monggo Pak Gento. Pak Ketua dulu, Pak Ketua dulu. Ya. Alhamdulillah kami dari kelompok 5 Mandiri Sejahtera telah menyelesaikan tugas penanaman sayuran dan padi. Jadi reviewnya Saudara Munaji setelah mengambil padi dari lahan yang ada, teknisnya dia mengambil padi dengan akarnya atau tanahnya dibawa, terus dari semayan, terus sebelum ditanam disemprotkan GPT dulu. Setelah disemprotkan GPT baru kita buat langsung ditanamkan kepada di lokasi yang karung khusus untuk padi. Adapun rekan-rekan yang lain telah menyelesaikan 2 macam tanaman sayur, pertama dari cesim dan selada ya. Jadi sesuai dengan arahan, yaitu sebelum ditanam kita semprotkan GPT dulu. Setelah disemprotkan GPT tentunya dengan arahan dari cara pengambilannya di pembibitan adalah kita dengan alat pencongkelan supaya akarnya tidak rusak. Terus ditanamkan di tempat yaitu polybag sesuai dengan yang kita peruntukkan. Alhamdulillah sebelum kita mulai juga kita telah melakukan permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rencana kita juga udah dikabulkan sesuai dengan keinginan kami bersama, yaitu hanya Allah lah yang segalanya dalam hal ini. Ya. Mungkin kawan ada yang mau nambahin review? Silakan. Pak Gianto, silakan. Ada. Ya. Yen, silakan. Terima kasih. Bagi saya ini luar biasa yang dilakukan secara tim. Yang pertama-tama itu penyediaan instruksi itu menyediakan lahan, lalu kita kerja secara tim menyediakan lahan dengan arahan dari Pak Ketum. Lalu kedua, kita mengambil bibit walaupun dengan job yang berbeda, tapi kita tetap berbagi cara teknis pengambilan dan penanamannya walaupun kita mempunyai job ya. Lalu kita walaupun punya job
kita merasa saling berbagi satu sama lain. Yang ke berikutnya tanam sudah ya. Kedua tuh ternyata saya pribadi merasa selama ini susah sekali melakukan hal seperti ini. Ternyata dengan metode yang modern cukup sederhana dan lokal, menurut saya ada di lokal dan luar biasa ringannya. Untuk BSM saya ucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingannya kepada kami masyarakat yang berada. Saya di pelosok Kalimantan paling jauh, sama merasa bersyukur, dan teman-teman dari seluruh Indonesia juga saya merasa bersyukur. Kayaknya senang banget saya lihat mereka wajahnya berseri, mendapat pengalaman dan sesuatu yang bukan teori, tapi praktek dengan mudah dan bisa dilakukan di mana saja dengan kondisi seperti apa. Begitu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan sedikit Pak KB? Terima kasih. Saya Herul Anam dari Gorontalo. Kegiatan kita pada pagi hari ini sudah terlaksana semua, namun dari semua rangkaian kegiatan ada satu yang membuat kami memang telah merubah kami punya stigma ke depannya, yaitu terkait masalah tanaman padi. Karena memang terus terang di wilayah kami untuk Gorontalo ya Pak. Di wilayah kami yang namanya tanam padi itu sangat berbeda dengan apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Kalau kebiasaan kami di Gorontalo itu Pak, bibit yang mau dipindah ke lahan itu dicabut dulu. Setelah dicabut karena di situ banyak tanahnya yang ngikut, itu posisi bibit itu dibanting-banting Pak untuk mengeluarkan tanahnya. Ya, dibanting-banting, dikopiok di air. Setelah itu ujungnya itu dipotong lagi, setelah itu ditanam. Jadi pemantauan kami Pak, begitu bibit ditanam itu kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu posisi stres, menguning padi itu. Nanti setelah 1 bulan baru itu mulai kelihatan menghijau gitu. Namun pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Dan kebiasaan kami di kampung satu lagi yang memang terkesan agak boros, karena setiap kali nanam itu sudah minimal itu 5 batang, bahkan ada yang sampai 10. Karena pemikiran petani semakin banyak bibit ditanam semakin banyak hasilnya. Ternyata bertolak belakang dengan ilmu yang kami dapatkan di tempat ini. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Ada lagi yang mau nambahkan teman-teman? Cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, jadi begini teman-teman ya. Jadi nanti pas kelasnya Pak Bayu, Bapak yang satu mewakili menyampaikan apa yang dilakukan untuk proses penanamannya. Tadi kan kita nggak SOP-nya nggak kita samakan ya. Lakukan dulu saja biar tahu nanti kekeluaran kita seperti apa. Katakan Pak, saya nanam ini ternyata satu lubang padi dua bibit gitu kan. Nah, yang baik itu yang satu apa yang dua. Nanti kalaupun terjadi kekeliruan nggak usah khawatir, bisa diperbaiki. Biar inget terus nanti kan, oh ya kemarin saya nanam 2 salah ternyata kan gitu, nanam 3 salah, nanam 1 ternyata salah, kurang 1 kan, bisa begitu ya. Jadi nanti sengaja kita buat seperti ini dulu, lakukan aja dulu teman-teman yang bisanya seperti apa. Nanti kita adakan koreksi bersamanya di saat kelas nanti disampaikan. Saya nanti dikasih waktu Pak Ketua untuk menyampaikan, Pak yang kami lakukan tadi itu begini. Pertama kami berdoa, kemudian kami menyiapkan bibit dan sebagainya, terus nanti per lubang berapa dan sebagainya nanti ceritakan ya. Mungkin dikoreksi Pak sebelah mana kekeliruannya kan gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Masih semangat ini? Masih. Petani BSM. Sehat, mandiri, sejahtera. Oke, saya lanjut ke kelompok lain ya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Kita akan mereview proses yang dilakukan pada praktek hari keempat ini dengan kelompok 1 Laguna ya. Nah, tolong Pak nanti diceritakan apa yang Bapak lakukan untuk proses penanaman ini apa saja, mungkin mulai dari berdoa dan sebagainya ceritakan. Ini tidak kami koreksi dulu, lakukan dulu aja apa yang sudah yang dipahami. Nanti kita di saat kelas dengan Pak Bayu direview ulang, disampaikan, dilaporkan yang tadi kami lakukan tuh begini, nanam padi begini, nanam sayur begini, tolong koreksinya seperti apa, gitu kan ya. Jelas bisa dipahami ya? Mungkin ada yang mau menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan ketika penanaman padi, sayur maupun telo. Oke, monggo, silakan. Pak Ketua aja, Pak Ketua. Monggo Pak Ketua. Ada apa Pak Ketua? Nanti ditambah beliau. Ya, maju ke depan. Satunya bidadari yang ada di kelompok ini. Iya. Paling cantik. Bismillah. Alhamdulillah hari ini agenda kami dari kelompok 1 Laguna. Hari ini agendanya menanam benih
Alhamdulillah kami dapat benih atau bibit pakcoy. Tadi sebelum kami tanam, bibitnya kondisi dalam tray. Di tray tersebut kami spray dulu menggunakan larutan ZVT yang dicairkan dengan air baku. Setelah itu kami congkel satu persatu dari tray dan diusahakan akar ya pakai kayu, Pak. Ya, diusahakan akarnya tidak putus supaya tanaman juga tidak stres. Dan kami tanam di dalam satu polybag itu 1 bibit gitu. 2 bibit ya. Ya, 2 bibit. Alhamdulillah tadi sudah dilakukan semua penanaman di polybag itu ada 120 polybag. Berarti totalnya 240 bibit yang kita tanam. Selanjutnya tadi kita menanam juga ubi kuning ya Pak ya, dan padi. Untuk ubi tadi sistemnya kita stek langsung ditanam di media yang ditempatkan di karung bekas. Dan ini saya lihat memang sangat efektif pemanfaatan barang bekas gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi ibu-ibu rumah tangga seperti saya, mungkin yang terkendala harus beli-beli polybag atau pot, kita bisa memanfaatkan barang yang ada gitu ya, seperti itu. Selanjutnya kami juga menanam padi di dalam 2 karung juga. 1 lubang tanamnya kami tanam bibit 2 bibit. Mungkin itu saja dari kelompok kami Laguna. Semoga tanamannya tumbuh subur sehingga bisa dinikmati oleh mungkin kalau kami belum kembali lagi ke sini bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain selanjutnya. Terima kasih atas kerjasama dari teman-teman semua. Terima kasih Pak KB. Ya, ada yang mau nambahkan silakan Pak Ketua, monggo. Monggo Pak Ustadz. Ya, perlu ditambahkan bahwa tadi memang ada beberapa dari tray kita yang kemarin dipasang, perlu kita cek ulang kembali bagaimana dia itu tetesannya atau ada kemampatan atau tidak. Tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Bali ini sangat luar biasa, memberikan kami contoh yang sangat luar biasa, sehingga setiap sudah kita kerjakan paling tidak ada kontrol. Jadi semua yang sudah kita lakukan harus dikontrol, sehingga dari pengairan sudah selesai, dari tanamnya sudah bagus. Harapan kita apa yang sudah kita lakukan dan diajarkan sesuai dengan step by stepnya oleh dari BSM ini bisa membuahkan hasil yang maksimal, sehingga walaupun kita di media polybag tapi untuk nutrisi tanaman kita semua subur. Begitu tambahan dari kami. Ya, untuk monggo teman-teman yang lain silahkan. Ayo Pak. Oh ya, cukup. Terima kasih. Semoga tanaman yang kita tanam bisa berguna baik untuk kita maupun untuk teman-teman yang lain. Mungkin ini nanti yang panen angkatan di belakang kita Pak. Begitu. Terima kasih. Ikhlas. Oke, terima kasih teman-teman dari kelompok Laguna. Jadi nanti di saat kelas dengan Pak Bayu, hari ini tidak kami koreksi langsung, tapi nanti sifatnya di kelas Pak Bayu nanti teman-teman melaporkan kegiatan yang teman-teman lakukan tadi. Kalau bisa dibuat urut ya. Contohnya Pak, tadi kami sebelum melakukan, kami berdoa bersama dulu dengan tadi dilakukan ya? Iya. Udah. Ya, dilakukan berdoa bersama, kemudian kita ada siram dulu, kemudian traynya biar agak padat sedikit, dicungkil, diceritakan semuanya sampai per polybag kami tanam 2 Pak, untuk sayur jenisnya apa, bibitnya, kemudian juga padi mungkin per lubang 2. Nah, mohon kami dikoreksi kekeliruannya di mana, kan gitu ya, biar nanti dari sini kita bisa belajarnya ya, hal-hal yang disampaikan oleh beliau nanti. Nanti kalau sudah ada koreksi, teman-teman perbaikinya siap ya? Betul ya? Nah, ikhlas karena kita sedang belajar ya. Oke, saya kira begitu cukup. Kita ini dulu suaranya nih, semangatnya dari kelompok Laguna ya. Oke. Petani BSM. Sehat, mandiri, sejahtera. Oke, terima kasih. Silakan kopi break ya. Kita langsung review yang lainnya. Oke ya. Kelihatan semua. Oke, semangat pagi teman-teman. Ya.
Salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini kami ingin mereview dan mendengarkan langsung dari teman-teman untuk hari keempat ini di kegiatan penanaman apa saja yang dilakukan, urutannya seperti apa, sampaikan saja ya, dari mulai mungkin diawali dengan berdoa dan sebagainya sampai nanti selesai penanaman. Nah ya, jadi kami minta tolong diceritakan sama teman-teman. Mungkin ada yang mewakili? Yang pertama monggo silakan. Kemarin sudah. Saya kan tadi malam sudah. Ayo. Gak usah takut salah, ada masalah. Baik, terima kasih Bapak untuk Dipegang. waktunya. Dipegang, Pak. Dari kami kelompok Nusantara, kami melakukan aktivitas ini. Yang pertama kita di pemilihan bibit. Nah, pemilihan bibit kita ambil dengan tomat, terus lombok, terus ada juga kita pengambilan seledri juga, bukan keningkir. Terus kita di sini diasupkan beberapa, ada tanaman yang untuk persiapan untuk apa, dapur rumah tangganya gitu. Ada sawi, juga ada padi juga. Nah, selain dari itu kita melakukan penanaman karena tadi bibit dari tray, kita harus ekstra hati-hati karena harus mengikuti dari tanahnya tadi ya. Tanahnya tadi yang menempel harus tidak lepas supaya ketika penanaman itu kita tidak layu. Dan di sini sudah kami cek kembali juga untuk untuk perairannya. Jadi nanti tim juga memastikan bahwasanya air itu mengalir untuk penyiraman yang sudah ditanam. Nah, mungkin dari semua itu tim kita melakukan kreatif masing-masing dari kelompok, dari arahan Bapak Ketua, tetapi beliau sudah masing-masing punya jobnya untuk pembagian tugas-tugasnya. Dari pembibitan tray juga tadi sudah diarahkan dari pengarahnya tadi, dari bapaknya untuk cara menanam lebih baik dari bibit yang mau disemaikan di traynya. Jadi dari semua ini akhirnya kita mempunyai pengalaman dan edukasi yang bisa diaplikasikan untuk di rumah keluarga maupun di lingkungannya. Oke, itu terima kasih Bapak. Ada lagi yang mau tambahkan? Cukup? Ya, jadi gini nanti teman-teman, nanti pas masuk di kelas, ada kelasnya Pak Bayu, mungkin satu orang yang nanti menceritakan langkah-langkah untuk program penanaman, ya kan, mulai dari bawah dari traynya sampai hari ini. Nanti kalau ada kekeliruan, katakan Pak satu polybag saya 2, saya 3, kemudian padi juga satu lubang tuh 2 atau 3 batang tanamannya. Nah, kalau diluruskan oleh beliau, kemudian diminta untuk dirubah lagi, para masalah kan? Ya, karena ini dalam tahap pembelajaran kita semua ya. Oke, masih semangat? Oke, petani BSM sehat, mandiri, sejahtera. Oke, terima kasih. Monggo silahkan kopi break dulu. Kita review yang kelompok satu lagi. Terima kasih luar biasa, masih semangat ya. Jadi untuk kelompok petani keren ini sedikit kami ingin mereview apa yang telah memohon ceritakan kepada kelompok petani keren, menceritakan hal-hal yang telah dilakukan dalam proses penanaman ini. Mulai dari sayur, padi, mungkin telo dan sebagainya, perlakuannya seperti apa, dari mulai diurut pertama mungkin berdoa bersama dan sebagainya, silahkan ceritakan. Nanti akan kita laporkan ke Pak Bayu dan Bapak pun nanti di kelas akan menceritakannya ya, hal-hal yang dilakukannya. Mungkin ada yang mau menceritakan dari awal, monggo silahkan. Bida nggak apa-apa sekali-sekali kan. Bida. Ayo Bida. Oh, bapaknya berarti ya. Bapaknya berarti. Ayo Bapak. Ya nanti saya, makanya biar semua Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah menanam beberapa tanaman mulai dari sayur, sawi, padi, kemudian ada kangkung, ada ketela rambat. Kita juga sudah mau kenikir di belakang di tempat tersendiri, tidak di polybag, di tanah langsung. Ada beberapa hal tadi terjadi miss. Awalnya kita mulai dengan baca doa masing-masing sesuai dengan keyakinan kita masing-masing juga. Kemudian ada miss ketika nanam tadi, kangkung ditanam di tempat yang sedikit, ternyata harusnya kangkung di tempat yang banyak karena dia tidak butuh tempat untuk perumbian. Terbalik dengan ketela, jadi kita balik. Kemudian padi juga kita tanam, awalnya menurut rencana kan 3-3, tetapi ada yang berubah juga, ada yang 5 juga karena menurut Pak Dalang ini sudah relatif berusia tua, jadi agak banyak, ada yang 5 juga. Tapi
Tiga ya. Oke. Kemudian kita juga sudah menanam sawi yang terbanyak sepertinya. Ada sawi 1 polybag, ada yang 2, 3 bahkan sampai 4. Kemudian ada kacang panjang juga di sana, ada 10 biji kita tanam dengan media tempat. Sejak awal sudah direncanakan begitu Pak posisinya. Jadi ada tempat di apa istilahnya itu? Gelantungan. Nah, jadi sejak awal sudah disetting seperti itu. Alhamdulillah. Tadi salah seorang peserta kita, Ibu, putar-putar mencari sampai minta kepada ibu istrinya Pak Bayu. Nah, istri Pak Bayu minta bibit, Pak PKB juga. Akhirnya alhamdulillah dapat ada 10 bibit. Semoga tumbuh. Walaupun mungkin dalam beberapa hari kita tidak melihat, tapi kami berkeyakinan insya Allah akan tumbuh. Kemudian ini terakhir kita juga buat tempat kompos. Kami kesulitan dalam mendapatkan ini yang lebih besar sehingga relatif kecil. Apa adanya saja sesuai dengan apa yang ada, seperti konsepnya Pak Bayu kan, apa adanya dan tidak mengada-ngada. Baik, saya kira mungkin ini dari kami. Singkatan petani keren itu ada Pak sebenarnya. Petani itu P-nya pejuang, T-nya tangguh, N-nya berani. Keren itu K-nya kreatif, R-nya terencana. Jadi petani keren itu pejuang tangguh, berani, kreatif, dan terencana. Oke, baik. Boleh. Baik. Mungkin itu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nambahkan? Ya, terima kasih atas semua bimbingan dari BSM Team. Kami setidaknya bisa tahulah cara menanam yang baik dan benar gimana, untuk media gimana yang baik dan benar, dan alhamdulillah kita utamanya bisa berjuang untuk keluarga kita masing-masing terdahulu agar biar sehat mandiri. Sekian dari saya. Petani BSM sehat mandiri sejahtera. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah mereview kegiatan hari ini. Nanti dilaporkan di kelas nanti saat kelas Pak Bayu. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Siap ini ya? Siap. Iya, jadi tetap kita intinya adalah belajar ya. Nah, ceritakan Pak, Pami polybag nanam sawi ini 5 bibit gitu kan. Nah, kata beliau keliru, 2 aja atau 3 aja. Nah, ini nanti diperbaiki lagi, ada masalah ya. Iya, jadi intinya kita adalah lakukan dulu saja apa yang kita bisa. Nanti setelah itu ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya diperbaiki lagi. Oke, terima kasih teman-teman ya. Oke, mari kita kopi break dulu. Terima kasih. Petani membuat Kuteja ya, aplikasi 212. Maksudnya 212 ukurannya itu 2 on jahe, 2 on kunir. Terus yang 1 itu air kelapa. Gini, membuat Kuteja ini bahannya ada 3 macam: kunir, temulawak, jahe. Nah, kunir, temulawak, jahe sebelum kita bikin, kita bersihkan dulu seperti ini. Lalu kita timbang, masing-masing ini 2 on. Jahe 2 on, kunir 2 on, temulawak 2 on. Nah, cara membuatnya ini gini. Untuk mempermudah blender, nanti diiris dulu biar lebih mudah menghaluskan untuk membuat jusnya ini. Komposisinya ini tadi saya sampaikan 2 on temulawak atau jahe atau kunir atau jahe, 1 liter air kelapa, 2 sendok gula merah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencoba dulu, dipraktekkan bisa. Ini bisa diiris dulu Pak, ini diiris dulu bisa. Silakan untuk diiris. Sudah ditimbang Bu ya? 2 on. Hati-hati Bu. Tangannya Bu. Iya. Tapi udah gak aneh Pak kalau cewek bisa ngiris. Kayak perempuan banget ya. Luar biasa ini. Beruntung kita. Pak Haji selalu. Oh iya, benar. Oke, sini Pak. Itu Pak di blender Pak. Sini Pak ya. Iya bisa.
di blender. Ya. Hati-hati tangannya. Awas Bu, nyantai aja Bu, jangan Tenang, grogi. tenang. Tenang, kita tungguin. Kan selama ini kita nggak pernah ninggalin Iya. kita kan bisa berkawan, jangan buru-buru. Gak usah digoyang Bu, nyantai aja. Ya, cukup Bu. Jadi aplikasinya 212 Pak ya. 2 ons. Apa ini rempah? 1 sendok. Ya 1 liter apa? 212 ya. Iya, kakak apa? 2 sendok gula merah. Ingat iris sablon aja. Iya. Berarti yang gulanya juga tetap di blender juga Pak? Iya, semua di blender. Semua blender jadi satu. Kan untuk nanti larutan yang satu lagi ya Pak? Iya, betul. Jadi ini, untuk prosesnya harus sendiri-sendiri Bu. Nanti botolnya masing-masing. Botolnya masing-masing. Ini kan nanti sendiri kan? Iya. Ya beda. Ya, kan beda kalau Pakai ini Pak. iya pakai apa air kelapa secukupnya aja Pak biar enggak tumpah. Jangan semua. Ya. Biar ecer aja, udah Pak. Udah. Udah. Biar ecer aja. Air kelapa baru apa? Boleh aja. Air kelapa tidak harus baru Pak. Yang hari ini Pak. Bisa. Air kelapa boleh, yang penting air kelapa. Tidak boleh, tidak usah harus baru. Tidak harus yang muda, yang penting air kelapa. Jadi mungkin Bapak bisa beli di pasar bisa hanya bakal apa? Jual kelapa kan jual itu bisa. Kalau nggak boleh air kelapa yang nyuri. Apa? Air kelapa boleh disimpan berapa bulan? Dia tak terbatas Pak. Bisa disimpan beberapa bulan pun bisa. Oh boleh ya Pak ya? Boleh. Beli 1 jerigen kalau susu banyak. Boleh. Kalau memang Bapak mau membuat dalam jumlah atau agak banyak bisa beli lebih banyak lagi air kelapa. Wangi lagi ke sini Mas. Apa tuh? Wangi lagi biar masukin lagi. Di kocangan Pak. Dikocokkan. Oh, artinya dikocok ya. Dikocok-kocok. Dikungkurahan. Nah. Digojaki. Pakai bahasa yang terbaik apa kalau? Digojaki tadi. Digojaki. 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 Lebih tepat. Bukan digojali loh ya. Bukan. Nggak usah, nggak usah. Nggak dicuci boleh, dicuci juga boleh. Masing-masing. Nah. Jadi untuk temulawak sama kunyit itu kan tekstur hampir sama warnanya. Kalau temulawak itu warnanya kuning. Posisinya harus bersih apa nggak apa-apa bekas? Berapa apa Bu? Yang penting bekas kuning. Ya. Nanti cara memberi ke ternak kan juga dicampur nanti Bu. Satu ini ya Pak. Iya, betul. Air kelapa yang satunya? Ini. Oh iya, sorry. Iya. Oke. Udah gede, situ lagi. Iya. Ini biar tak taruh sini dulu sedikit, biar nanti gojakan terakhir. Nah, Antisipasi. Nah, nanti biar bersih. 2 sendok gula. Gula. Wah iya Pak, bener ini. Ini kalau kena ini sakit sekali. Iya. Saya pengalaman. Sering kena dulu. Oh iya. Digojakan. Kungkurahan. Artinya apa? Dikocok-kocok. Dikungkurahan itu dikocok. Ini laos ya? Laos. Oh bukan. Itu jahe. Kunir temulawak jahe. Tadi temulawak tadi ya? Iya, kalau temulawak warnanya kan kuning. Kalau kunir oren. Kan hampir mirip kunir sama temul hampir mirip. Teksturnya juga hampir sama. Kalau sama-sama besar itu hampir sama. Sampai halus. Mudah apa sulit? Mudah. SOP-nya yang penting. Mudah apa sulit? Yang penting 212. 212. Biro sableng. Kalau 2 kintal nantinya gitu.
Lama. Dikangkaraken. Nah, ini pakai ini. Nah, Pak, ini lebih kalau udah bersih. jadi gini kuat berapa lama, Dia Pak? serok-serok. Bebas. Sampai lama. Bebas aja. Bebas. Nggak ada kadaluarsa. Nggak ada. Yang penting ditengok jangan sampai jeblok. Ya. Jadi kalau sudah diproses seperti ini nanti sering-sering dibuka dikit-dikit, Pak. Kalau nggak dibuka meledak ya karena ada kandungan gasnya. Apa? Bisa 2-3 hari sudah jadi, Bu. 2-3 hari. Bisa. Terus Sudah jadi. ke ayamnya? Gini, kalau untuk konsumsi ke ayam ini takarannya satu tutup ini, tutup botol ini bisa untuk 5 liter air. Jadi 1 banding 5. Banding 1 juga bisa. Kalau ingin irit juga bisa 5 liter. Kalau memang banyak yang dibuat banyak lebih dari ini bisa 1 liter. Nah, iya. Bebas. Kalau pengen tiap hari. Apa? Iya, tiap hari, Bu. Minumnya tiap hari enggak? Iya. Dan juga masih makan dimakan nasi minumnya pagi sore atau gimana? Boleh lagi? boleh iya kan kalau di air minum, Bu. Jadi campur ya, dicampur air minum, Bu. Kocok-kocok deh, Bu. Juga bisa juga mungkin dilebihin, mungkin campur apa mau rempah yang lain juga bisa ditambahin bisa. Jadi ya umpama apa itu? Air sereh boleh. Boleh. Itu apa namanya? Lengkuas bisa. Itu bisa juga. Prosesnya sama begini juga. Sama. Kalau prosesnya sama, Bu. Dihaluskan menjadi seperti ini. Udah ya, gulanya udah kan? Manis boleh bikin. Boleh. Udah, Pak. Nah, ini sudah. Udah tinggal makan. Agak keras. Ya, kalau jahe emang nggak keras kan ada seratnya agak lama biasanya. Ada ampasnya. Wah, berarti nanti saya minta blender sendiri sama mamanya ini. Iya. Khusus buat kuteja, Pak. Iya. Minta timbangan sendiri, minta khusus jadi nanti biar nggak mengganggu ibu di dapur. Buat buku bisa kan? Bisa. Oke. Jadi ini sudah jadi minuman untuk unggas. Dicampur. Untuk di kambing bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Nah, ini kan kerja sama yang bagus. Maksudnya minum yang udah difermentasi, Pak? Iya. Jadi cara minumnya tiga-tiganya ini satu tutup, yang kunder 1 tutup, jahe 1 tutup. Dicampur dengan air 5 liter. 1 liter pun boleh, Bu. 1 liter boleh. Kadang-kadang kan kalau 1 liter mungkin terlalu boros, mungkin nggak sempat bikin atau gimana, bisa dicampur airnya lebih banyak 5 liter enggak apa-apa. 5 liter itu maksimal ya? Maksimal 5 liter. Mudah apa sulit? Nah, ini untuk ayam yang mengonsumsi atau minum kuteja itu menghasilkan telur super omega plus, Bu. Nah, contohnya yang ini, kalau telur biasa tanpa minum kuteja itu biasanya kuningnya kalau dibuka kan pecah. Tapi kalau sudah mengonsumsi rutin atau terbiasa dengan minum kuteja, nanti kuningnya itu bisa diangkat. Jadi diangkat tidak bisa pecah. Contohnya ada di telur ini, Pak. Dites, Pak, ya. Ada piringnya, Pak? Dites ya, Pak Roni ya. Iya. Masa di sini? Putihnya ya? Ini aja ya, sini ya. Putihnya dibuang, yang kuningnya dimau buat kasih. Sini, Pak, sini aja, Pak. Yang tempat jatuh tadi juga ada, mangkok satunya tadi juga ada. Sana ada mangkok bersih. Loh. Roni. Kuteja. Kuning. Kunir temulawak jahe. Kameranya di sini. Angkat, Pak. Coba taruh sini aja, taruh meja sini, Pak. Kayak gitu, Pak. Aduh, salah Pak pencetnya. Gimana? Ujungnya gitu. Iya, kalau ditekan terlalu keras pecah, Pak. Bukan berarti kalau sudah nggak bisa pecah keras tetap pecah. Tapi kan beda dengan telur ayam yang tidak minum kuteja. Iya. Habis nanti. Ya untung punya rumah makan. Taruh tangan aja, taruh tangan. Taruh tangan, gini. Rapetin tangannya, Pak.
Agak mekungkung. Apa mekungkung? Awas Pak. Gagal lagi. Bukan sulap ini Pak, awas. Bukan sulap, bukan sihir. Tak kena kuku Pak. Kalau berkuku nggak bisa. Iya. Berkaki nggak boleh. Nggak bisa. Pak Roni aja. Pak Roni. Iya. Ah kena kuku kuwi. Gagal juga dia. Harus Pak Kafe. Iya. Ya. Sudah terus Jan. Iya. Kena kuku. Apalagi ini ya. Kuku Bima. Ya. Udah yang penting Apa-apa. Ya. Bagaimana Bapak untuk kuteja sudah paham semua Pak? Paham, insyaallah paham. Cara membuatnya juga cari bahan-bahannya 212 Pak. Enggak, maksudnya satu ini untuk 5 liter. Oh, satu tutup Pak ya? Ya. Satu tutup. Jangan lupa bahannya tadi sudah saya sampaikan kunir, temulawak, jahe ya. Goncang-goncang ya tiap hari ya. Ya. Goyang-goyang dibuka besok. Mulai besok gitu ya. Meledak. Tadi 2 hari udah bisa digunakan. Bisa Bu. Itu disaring dulu atau biarin di situ saja? Enggak usah Bu, langsung aja Bu. Iya langsung disajikan Bu. Iya. Kalau nggak mau meledak nanti ini dikasih selang, dikasih botol itu. Mana botolnya? Nah, begini biar kelutuk-kelutuk di sini. Kalau ada iya. bisa tiap hari dilihat, dibuka sini sedikit aja udah nanti keluar gasnya ya. Iya, kadang jeblos nanti sudah bikin susah-susah, nggak susah sih tapi waktunya mungkin eman-eman ya. Eman listriknya, blendernya kotor. Betul. Jadi ini sudah paham dan sangat mudah Pak ya. Mudah. Ya. Aman, betul. Yang lainnya cara membuat pakan dari ayam dengan limbah rumah tangga. Ya. Sini ya Pak, Ya. pindah ke sini. Iya betul. Betul. Hari biasa ibu dilakukan di rumah kan banyak sih apa tuh lebih-lebihan makanan itu berbagai macam apa itu makanan. Yang penting bukan plastik sama kertas. Tisu nggak boleh ya? Nggak boleh. Boleh nggak apa-apa Bu. Yang penting Bisa. plastik. Yang Wah, penting. ini kayak punya kampung sawah ini. Iya. Ini restoran. Iya. Jadi sampah atau limbah rumah tangga kalau bisa dikelolakan pertama juga efektif efisien kan tidak menimbulkan bau kalau diolah daripada dibuang nanti berjalan kemana-mana menimbulkan bau apa di kota itu biasanya kalau di kota kan ada bau dari tetangga sebelah biasanya komplain. Nah bila lebih bermanfaat limbah kita manfaatkan untuk makan ternak. Caranya mudah juga Bu. Ini bisa dipraktekkan pakai ini apa? Jaring. Tadi ada gayung juga bisa dipakai untuk ini. Nah, dipersiapkan ini. Nah, ya. Terus ini nanti bisa ditaruh sini ampasnya. Nanti sekalian di chopper nanti. Mana? Ini nih. Ini aja. Oh itu sudah. Gak apa-apa. Apa-apa kayak gini Pak? Iya. Langsung masih aja. Ya. Satu aja cukup Mas, satu dulu. Satu dulu aja. Nanti satunya untuk. Ya. Ini seberapa banyak? Banyak, terserah Pak. Bebas ini. Berapapun boleh. Iya, intinya saring dulu. Biar airnya kadarannya berkurang. Sisa airnya juga bisa diolah Pak, bisa menjadi POC. Bisa. Jadi iya apa? Ditambahkan apa lagi? Enggak usah. Apanya? Airnya yang air kalau di yang cairnya. Oh, yang cair bisa diproses nanti ya cara aja Pak, jangan dipakai dedak. Iya. Bisa untuk pohon aja juga bisa. Ganti air leri kali ya? Air leri itu fungsinya kan untuk mengawetkan, istilahnya untuk menidurkan bakteri. Kalau air leri itu. Jadi umpama ibu khawatir mungkin membusuk atau gimana, tapi biasanya nggak membusuk sih. Tetap nggak ada belatungnya Bu. Yang penting nanti ditutup rapat, berapa hari pun tetap seperti ini. Kalau bau sih masih bau. Tapi kalau timbul belatung selagi nggak ada lalat masuk atau tertutup rapat, tidak ada belatungnya. Tetap aman. Jadi berapapun limbah rumah tangga yang dihasilkan di rumah bisa dimanfaatkan. Ya bisa terus. Lagi ya? Terserah, boleh. Udah.
terserah bisa lebih. Bentar. Kirain berat. Iya. Pak balik di itu ujungnya itu. Sengaja nih di ini biar dia turun. Digoyang-goyang Pak. Dikocok-kocok, dikocok. Digoyang-goyang. Terus taruh. Terus itu Pak, nanti setelah ini di chopper. Lagi? Udah. Boleh, mau chopper banyak sedikit boleh. Jangan Terserah banyak Bapak. Enggak banyak dulu boleh. Cukup lah. Gimana? Cukup ya. Cukup aja. Ah, siap. Nanti campurannya tanpa banyak susah. Oh ya, boleh. Boleh. Udah. Ya, proses kedua di chopper. Kalau itu biar nggak berbau gimana Pak? Apa? Ini. Ini loh, biar nggak ada bau. Biar nggak terlalu menyengat. Dikasih air leri. Iya. Tidak membusuk. Iya. Tapi walaupun bau pun sampai tidak menyengat. Ini loh Pak Roni, setelah ini loh. Iya. 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 Terus hanya begini aja. Ya, ini. Isi apa namanya? Isi juga. Di air atau juga bisa. Ya. 14 hari. Iya. Siap. Awas. Ya. Dedak. Nggak usah ya? Pakai dedak, Pak. Enggak, maksudnya nggak usah pakai tela itu usah ya? Enggak usah, Pak. Tergantung, Pak, bisa. Ya. Bisa. Bisa juga. Bisa. Bisa. Enggak ada batasan sih, enggak ada batasan. Iya. Iya. Kalau nggak punya mesin Bu, nanti bisa dicacah Bu. Dicacah karena ini ada. Daun talas juga, singkong juga, pepaya juga, seleb kayak kemarin. Praktek pakan ikan sama. Cuman untuk asal bedaknya ini bedak kasar. Kalau ikan tidak halus. Oh. Dan ini nggak perlu pakai tepung ikan, nggak perlu kalau untuk ayam. Cincang juga itu bisa pakai azulan. Oh iya. Kalau pakai tepung ikan bisa Pak? Kalau punya tepung ikan pakainya bisa. Boleh, biar tambah protein. Buri jangan. Ya. Kalau punya chopper kan semua masuk bisa hancur. Enggak apa-apa. Yang penting apa? Istilahnya itu telaten Bu ya. Ya, tidak harus iya. Kalau jalur nggak bisa sih kan ya secukupnya alun calur pakai dirajang itu bisa dicacah. Jadi untuk pakan ternak itu tidak harus hanya limbah rumah tangga saja. Pakai sayur boleh, daun-daun boleh. Ini terlalu basah ya. Iya. Itu apa? Ayam mau? Mau kan nanti kita campur sama dedak, Pak. Ya, untuk mengurangi kadar airnya pakai dedak. Makanya nanti kalau ukurannya sih 1:1, tapi tergantung kadar airnya. Kalau memang masih ada basah, ada mengumpal, kita tambah lagi dedaknya sampai nanti bisa apa istilahnya itu? Iya, mamel. Iya. Iya. Ya itulah, Pak. Kalau buah-buah busuk juga bisa Pak ya. Bisa, nggak apa-apa, Pak. Nanti kan difermentasi. Nah, berapa hari itu Pak? Untuk fermentasi itu bisa 2-3 hari. Kecuali pakai booster feed. Kalau booster feed itu bisa 24 jam jadi. Booster feed.
Iya. Kalau memang nggak ada tidak harus pakai booster feed, Bu. Tetap tetap bikin aja. Iya. Kalau nggak ada pakai apa, Pak? Apa? Kalau nggak ada booster feed pakai apa? Nggak usah. Nggak usah. Udah aja ya. Ya, cuma memang jaraknya jadi fermentasinya memang agak lama kalau selisih 1-2 hari. Nah, terus bisa dedak kasar. Ya. Ya, jadi ini tadi kan hanya pakai apa? Limbah rumah tangga. Jadi kalau mau bikin yang banyak bisa campur sayur-sayuran bisa, daun-daun bisa. Boleh, Bu, enggak apa-apa. Bisa. Ya. Mana? Berapa ini ukurannya? Ukurannya 1:1. Tapi sesuai kebutuhan nanti kalau memang kurang ditambah lagi dedaknya. Tadi disampaikan kalau untuk pakan ikan kan pakai dedak yang halus. Kalau pakan unggas itu bisa dedak kasar. Itu bebek juga bisa, Pak? Apa? Bisa. Segala macam unggas bisa, Pak. Bisa. Nah. Kambing, kalau kambing kan tidak harus halus. Nanti kalau kambing kan pakai selase, Pak. Bisa. Ya. Untuk dedak sama itu perbandingannya nggak ada? Perbandingan 1:1. 1:1. Nah, itu pun tergantung kadar airnya, Bu. Iya, tergantung kadar airnya. Terus di fermentasinya berapa lama tadi? Kalau fermentasinya itu bisa 2-3 hari. Kalau tanpa booster feed, Bu. Kalau pakai booster feed bisa 24 jam. Nah, ini dimasukkan. Ya, masuk ke tempat. Belum. Masih kurang. Ini tadi beranjak karena nggak betah ininya. Oh, iya, terganjal, Pak. Ya. Sampai pukul, Pak. Ini untuk ayam yang usia berapa? Segala usaha bisa, Bu. Dari bayi. Yang penting dia sudah bisa apa? Matuk. Ya, bisa. Boleh. Boleh. Ya. 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 Dipisah hari itu juga. Ya tergantung tadi, Bu. Bisa hari bisa kan tidak harus hari ini. Mungkin kesempatan untuk memisah kan kita kan telur nggak tahu kemarin atau tadi atau kapan. Ya nanti setelah sudah bertelur kalau ibu melihat sudah langsung diambil aja nggak apa-apa. Dipisahkan. Iya nggak apa-apa. Atau makan apa? Ya. Ya. Kita kan nanti kan kasih makan juga bukan. Walaupun sama ibunya kan nggak mungkin ibunya juga memberi makan. Iya. Nggak nyusu ya? Iya nggak nyusu juga. Nah, jadi langsung dipisah boleh? Boleh. Ibunya nggak nyari, Pak? Enggak. Enggak. Itu yang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Booster feed itu ukurannya juga sama 1 tutup botol mineral. Bebas. Ukuran besar kecil pun sama. 1 tutup. Fungsinya kan untuk mempercepat proses fermentasi. Jadi tanpa booster feed pun bisa. Cuma ya kalau nggak pakai booster kurang lebih 2-3 hari. Kalau pakai booster kan 24 jam jadi. Itu hasilnya juga sama. Mungkin kalau booster agak wangi gitu aja. Iya, ada betul. Iya. Nah. Ini patokannya sampai mamal juga ya? Iya, Bu. Iya. Jadi kadang-kadang masih ada Bu yang menggumpal, belum tercampur sama dedak itu. Iya. Yang katanya 5 rumah tangga disimpan, Pak, di ember. Iya. Terus dikasih cucian beras. Iya. Itu buat ini atau gimana? Buat ini juga bisa, Bu. Cucian beras fungsinya kan biar awet, Bu. Terus sebelum dihaluskan. Iya, betul. Ya. Ibu coba apa tomat ya, tomat bekas tuh. Ibu rendam sama air cucian beras, nggak membusuk. Iya. Iya, betul, Bu. Jadi untuk proses penyimpanan harus padat. Harus padat, nanti ditutup rapat. Jadi nanti setelah sudah proses jadi fermentasi,
tidak berbau busuk, jadi baunya seperti bau tape. Nanti ada yang sudah jadi, sudah ada. Boyem, Pak. Apa? Boyem. Boyem. Boyem itu tape. Oh, tape. Boyem. Nah, akhirnya tahu kalau beli boyem beli tape. Boyem, Pak. Ya. Kalau ampas kelapa itu kan basah ya? Ya. Gimana caranya? Maksudnya? Ampas kelapa. Ya, masuk ke limbah. Terus Ya. jadi basah sekali Pak ya? Iya, basah. Kan tadi cara kan disaring dulu Pak nanti. Proses untuk membuat ini kan sebelum dicoper, kalau dicoper Pak ya. Kalau mau dicoper kan disaring dulu tadi seperti tadi dipraktekkan, dicoper disaring dulu biar airnya terpisah dengan air, terus kita coper. Proses jadinya seperti ini Pak. Jadi prakteknya susah itu Pak, susah mengeringkan. Jadi saring itu tetap bersih. Tidak usah dikeringkan Pak. Kalau kita coper kan dalam keadaan. Pak, kalau saya tangkap ya, misalnya kan dari tukang pemerasan tukang kelapa itu Ya. kan sudah kering tuh kondisinya, Ya. langsung dicampur dengan dedak dan lain-lain boleh? Boleh Pak, Bu, boleh. Nanti yang buat memanya itu pakai dedak. Iya. Gak apa-apa, Gak ada apa-apa. lembek dikit mah. Kalau memang perlu pakan yang banyak, campur aja limbah rumah tangga. Ampas, apa tadi ampasnya kelapa, semua masuk aja ke limbah rumah tangga Bu, sekalian banyak. Kalau ada ampas kelapa barunya tidak usah ditaruh di dalam air leri, tidak usah gitu. Tidak usah. Air leri tidak harus Pak. Air leri boleh, tidak juga boleh. Kalau bau sih pasti bau. Atau daun-daun yang bisa dimakan hewan bisa dicoper. Bisa daun singkong, terus daun yang di sawah itu apa? Rumput gajah itu bisa. Batang singkong nggak apa-apa Pak? Apa? Batang singkongnya itu nggak apa-apa? Kalau dicoper satu batangnya nggak apa-apa. Batang nggak masalah, nggak apa-apa. Iya. Boleh, bisa Pak. Iya mau coper nih Pak ini. Bentar, masih ngambil. Nah, Rumputnya yang mana Pak? itu masih diambilkan. Saya ngambil, Pak. Bawa ke sini, bawa ke sana. Ya, ngambil. Itu Pak kesini aja ada badan. Coper. Pak. Ya. Ciprek. Ini cara pembuatan selase pakan ternak kambing. Jadi proses pembuatan selase, rumput dan tanaman-tanaman lain yang disukai oleh binatang bisa dicoper sesuai kebutuhan dan nanti bisa difermentasi dengan cara dicampur dengan dedak secukupnya. Kalau sudah dicampur sama dedak nanti bisa dimasukkan di satu tempat. Nah, di satu tempat itu drum atau apa bisa dimasukkan, dipadatkan di dalam tempat tersebut, dipadatkan dan juga tetap dicampur sama dedak. Dan nyampur dedak lain beda dengan nyampur dengan pakan ternak. Kalau pakan ternak itu dicampur bisa langsung. Tapi kalau selase karena agak kasar, jadi nanti proses penyampurannya langsung di dalam drum saja. Itu. Jadi sekali lagi untuk pembuatan ini banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan. Untuk antisipasi bapak-bapak yang di pedesaan mungkin waktu kemarau panjang atau situasi musim hujan, untuk mencari rumput atau tanaman berskala besar untuk stok kalau sewaktu-waktu mungkin peternak tidak bisa mencari rumput. Itu manfaatnya kalau kita membuat selase. Nih. Hati-hati Pak ya, tekan itu.
Jadi ini caranya tadi. Oke. Oke. Ini cara membuatnya sama Pak ya. Cara membuatnya sama, tetap pakai dedak. Jadi tadi sudah kita praktekkan bersama untuk kuteja, untuk pakan ayam, pakan ternak sudah semua. Saya kira mungkin Bapak nggak kesulitan. Mungkin di sini kan juga Bapak-bapaknya kan juga ada yang pengusaha, ada yang di instansi pemerintahan, mungkin berdagang untuk mengisi luang waktu di rumah biar nggak jenuh lihat di kantor. Betul nanti bisa aktivitas untuk mengurangi kejenuhan. Iya. Jadi ada nuansa sendiri nanti. Apa? Cacah bisa. Nggak apa-apa. Yang penting apa ininya tajam. Iya. Kalau mau dicacah Pak, bisa cari daun yang mudah, yang keras, yang mudah itu loh, biar nggak sulit. Biasanya kalau rumput itu agak sulit dicacah. Ya, betul. Betul kalau rumput. Kalau daun singkong, daun talas, daun pepaya itu kan mudah. Iya bisa. Yang penting kambing suka ya Pak, kalau kambing yang suka gitu. Iya, betul. Ini bisa caranya gini. Ini bisa didasari dengan apa? Dedak dulu. Ya, dedak. Tadi nanti berlapis. Enggak apa-apa. Nanti berlapis. Jadi dikasih dulu biar bisa berlapis. Di sini. Nah. Apa? Booster feed untuk fermentasi, Pak. Tapi semua fermentasi tidak harus booster feed, Pak. Kalau memang Bapak kesulitan mencari booster feed, kan nanti juga kacau. Iya. Nah, jadi berlapis bisa lagi. Nah, jadi berlapis, Pak. Nanti juga kayak padat. Harus padat ya Pak ya? Harus padat. Yang injek yang gebuk Pak ya? Apa? Yang gebuk. Yang injek yang gebuk. Oh. Sampainya ini ngomong. Yang kering sampai biar padat. Biar padat. Karena rumput ini ditekan seberapa pun kepadatan bisa segitu. Lain dengan yang tadi. Ini kan ditekan berapa nih kepadatan seperti itu kan apa? Tidak lembut, tidak halus. Bapak hijau, Bapak biru itu boleh manja. Kalau sampai nggak boleh. Segini Pak cukup Pak, bedanya Pak. Terus Pak, nanti ya cukup, nanti prosesnya seperti itu prosesnya Pak. Berlapis terus. Maksimal satu lapisan kira-kira berapa senti Pak? Itu tergantung Pak, tergantung boleh banyak boleh. Yang penting. Iya. Kalau stoknya dedak banyak ya nggak apa-apa Pak. Iya. Kalau dedak kan bisa dipakai ini Tong. Pakai hidrolis. Bisa. Kalau punya alat bisa. Kan Bapak tadi kan mau pesen untuk ibu sendiri, untuk Bapak sendiri. Iya. Jadi biar nggak mengganggu aktivitas ibu di dapur. Yang besar kan langsung pakai hidrolis. Tinggal tutup. Iya. Tenang Pak, sapinya udah 300. Kambingnya udah 5.000. Ini kita untuk stok kalau mau kemarau. Iya, betul. Bisa. Gantian ini siapa ini? Bisa mencoba semua. Beres. Coba. Ayo yang lain mau main, Ibu mau masukin. Pak Roni. Tak injek dulu. Untuk kalau pohon jagung bisa diginikan langsung. Daun jagung. Jagung. Bisa Pak. Batang jagung. Bisa. Kalau pohon singkong itu juga bisa sama batang sekalian bisa. Bisa jagung keluar. Jagung bisa. Bisa. Kalau pakai chopper bisa, tapi kalau dicacah kan khawatir kan nggak bisa halus. Pohon singkong bisa dimakan bisa. Kambing. Bisa kalau dihaluskan bisa. Bisa ya? Bisa. Pohonnya. Iya. Jagungnya bisa, jagung dan bisa. kursinya semua. Bisa. Kalau chopper kan jadi lembut. Kalau bisa sudah tua itu bisa loh. Kalau bisa sih jangan terlalu tua Pak. Ya kira-kira mungkin batang apa singkong itu yang hijau. Ya menengah ke atas. Kalau yang tua-tua bawah paling bawah tua ya jangan dong. Iya. Oh begitu iya. Keras itu. Oh iya keras. Kalau hanya batang menengah ke atas enggak masalah. Yang masih hijau lah. Ya, yang mudah hancur di chopper itu. Masukkan daunnya. Iya. Enggak apa-apa ini kan kita praktek. Ya. Mungkin nanti di rumah bisa dimaksimalkan dedak lebih banyak atau gimana. Cari rumput atau cari tanaman yang lain lebih banyak nggak apa-apa.
Kalau ada pohon jagung tetap dijual jagung. Iya, chopper. Kalau di kita apa dirajang kan nggak bisa halus. Kalau mau dirajang sih boleh, tapi kan kalau batangnya kan nggak kurang seberapa halus. Iya. Bentar. Kurang ada dat. Tambah lagi tuh. Kalau untuk ada dat sapi bisa kayak gini enggak? Bisa, Pak. Semua bisa. Dimensia. Bisa. Kuda, kerbau. Bisa. Kuda bisa, Pak? Bisa. Garam enggak, Pak? Garam enggak? Apa? Enggak usah. Apa? Ini garam. Tambah garam. Enggak usah, Pak. Ya ini aja dikasihkan sudah. Ini nanti beli garam coba. Apa? Harus dipenuhi. Kalau memang ada lebih baik, Pak. Kalau memang Bapak nyoper cuma sedikit. Ya. Alang ya. Bisa. Kenapa dinamakan silada? Simpan lama sekali. Iya. Berarti lama sekali tidak terbatas. Iya, Nah, waktunya iya. tak terbatas. Iya. Jadi ini hasil untuk selase kemarin. Kayak tape. Ya, saat tape. Jadi Hanya dedak sama hampir rata-rata baunya sama yang difermentasi rata-rata sama. Berapa hari ini, Pak? Ini kemarin ini. Kemarin makanya lebih. Bukan, kemarin nggak penuh, Bu. Iya. Makanya kalau lebih banyak lebih bagus, lebih padat lebih bagus. Nah, ini biasa makan sore 1 kali sehari bisa. Ya. Jadi untuk ini mungkin masih ada sisa atau rumput yang belum dicopper, diberikan keberapa tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi pakai selase bisa, mungkin waktu itu selasenya habis mungkin itu bisa dimakan rumput yang sudah tersedia. Bisa dibuka bisa, Pak. Jangan dimakan. Ya. Jangan dicoba. Sampai nyampe hidung. Iya. Sampai hidung ya. Sampai terasa. Lebih berasa lagi kalau sampai dia masuk. Padat. Bisa coba dikasihkan makan, Pak. Kasih makan, Mas. Kasih makan bawa. Ini Bapak mau nyoba. Bapak mau nyoba. Ini bikin kapan, Pak, yang ini, Pak? Kemarin. Iya, jadi. Enggak perlu booster fit, Pak. Enggak perlu. Enggak perlu. Iya. Tadi saya sampaikan booster tidak harus. Kalau ada sih lebih bagus. Iya. Bisa kasihkan langsung. Apa? Ini. Oh ini. Ya tempat makan biasa. Oh iya betul. Diberikan. Enggak. Enggak pakai kemarin, Pak ini. Kayak gini, Pak, kalau mau ngasih taruh di airnya kan. Iya, betul. Jadi untuk mungkin Bapak punya tempat atau yang isinya mungkin 5 liter berapa langsung kasih aja 1 tutup kunir, 1 tutup temulawak, 1 tutup jahe. Sekalian sama ini ya? Iya, Pak. Kalau dicampur sama kuteja sama booster fit bisa, Pak? Bisa. Bagus kan, Pak? Bagus. Karena booster fit fungsinya untuk Pak, mempercepat fermentasi. Iya. Ini bisa dipakai beberapa bulan. Itu tergantung, tidak harus batas waktu, mungkin minggu depan enggak bisa. Tetap tergantung. Kalau kadang sini belum berapa hari sudah habis ya habis. Kalau memang masih banyak terus tetap digunakan. Kalau kita kasih makan silase ini ada pengaruh nggak dengan bau kotoran kambing? Pengaruh. Jadi baunya nggak seberapa. Juga sama seperti kemarin ayam. Tapi maaf tadi yang Bapak kemarin konsumsi ayam kan ayam isi juga. Itu pun tanpa bumbu sudah bisa dikonsumsi kemarin. Kalau ini Ya. kan baru kemarin. Iya. Kalau sampai 2 hari 3 hari lebih bagus bagaimana? Sedemikian rupa biar kotoran kambing bisa langsung turun ngumpul di sini untuk mudahkan mengambilnya. Sedangkan untuk air kencingnya ini kan juga sini kan masuk ke dalam ini selokan. Lalu kita pasang sana ada istilahnya tabung atau tempat air mineral yang besar. Jadi airnya itu langsung air kencingnya langsung masuk ke galon. Ya. Ini kan bisa, maaf ini kan juga nggak berbau seperti kambing-kambing yang liar. Ini baunya ya gimana nggak boleh dikatakan nggak bau sih. Iya nggak bau. Jadi nyaman-nyaman aja, Pak ya, Iya. ngopi-ngopi di kandang kambing juga. Nyaman-nyaman aja. Ya. Ini kami dikasih minum juga enggak? Oh iya Bu, tetap pakai minum. Minumnya? Minum air biasa boleh, pakai booster fit juga boleh. Yang kuteja itu enggak? Boleh, nggak apa-apa Bu. Enggak. Yang sebentar, saya lagi berpikir. Nah,
di kampung saya itu kan ada yang ternak-ternak manual ya, maksudnya nggak organik ini ya, Iya, Pak. iya. Itu kan kadang-kadang saya lihat dikasih ampas tahu gitu. Itu ini nggak perlu, hanya silase aja cukup. Cukup. Nggak dikasih tambahan apa-apa. Nggak usah, Bu. Nggak usah. Jadi tadi minum boleh air biasa. Boleh. Boleh Pakai kuteja, boleh. Terus nggak ada proses. Kalau di sana tuh saya lihat ya peternak itu ada disuntik-suntik gitu enggak? Sini nggak ada. Karena kuteja itu sudah termasuk untuk kesehatan kan fungsinya, Bu ya. Kuteja kan kunir untuk apa? Kunirnya untuk antibiotik. Ya. Untuk temulawaknya untuk nafsu makan, sedangkan jahenya untuk menghangatkan. Jadi secara otomatis sudah jaga kesehatan dengan minum kuteja yang sudah kita konsumsi. Jadi tidak usah diperiksa ke dokter hewan untuk tidak apa-apa. Terus untuk pemberiannya ada jangka waktu nggak, sepekan 2 kali atau sepekan sekali atau bagaimana? Kalau minum biasa tiap hari bisa, Bu. Oh, tiap hari boleh? Bisa, diminum boleh. sama kambing Boleh, itu? tiap hari 1 kali boleh. Oh, iya. Takarannya tadi untuk 1 tutup botol mineral Ya, itu 5 untuk liter. 5 liter. Maksimal. Lebih bisa, Bu. Oh, kalau maaf mungkin mau ngirit dibikin 10 liter boleh. Biar karena masih belum bikin, kita bikin lebih banyak airnya nggak apa-apa. Tapi kalau stok Ibu banyak, ya nggak apa-apa. 5 liter bisa, 1 liter bisa, boleh. Iya. Makasih Pak Roni. Iya, sama-sama, Bu. Udah jelas. Oh, alasnya. Alasnya ini pakai itu, Pak, apa? Serbuk kayu. Serbuk kayu. Iya, serbuk kayu itu, Pak. Terus dikasih apa lagi? Langsung serbuk kayu bisa Nakal itu. Iya. Kakao, semakannya tinggi. Kawangnya juga gitu. Kotoran kambing sama sapi itu, Pak. Ya. Kotoran kambing sapi sekam itu Ya. yang buat alas. Bisa. Untuk alasnya bisa kotoran kambing sama sapi. Setelah kotoran kambing sama sapi diratakan di tempat ini, langsung atas dikasih apa itu? Serbuk kerja bisa, sekam bisa. Biar nanti lebih hangat. Iya. Pak, berarti kotoran kambing dan sapinya yang udah halus. Iya, Bu. Jangan terlalu basah. Biar nanti nggak kering. Mamel ya. Baru ini jadi kalau ini kasihnya makan ayam di awor aja. Ada tempatnya, Pak. Nanti mungkin kalau Bapak mau praktek di rumah nanti bisa didesain untuk makannya, mungkin dibentuk gimana bisa. Ya. Ini kalau ini makannya dari ditaruh di dalam gitu ya. Ini makanya ya, betul. Pak. Ini dari luar ini lebih gampang. Iya bisa. Kalau mau bikin ini bisa didesain dari luar seperti itu bisa. Nah, Jangan dimasukin gitu aja. bisa, Pak. Atau disebar atau di Lebih baiknya ada tempatnya, Pak. Kalau seperti nanti berceceran kan bawahnya ada alas. Oh, iya. Itu nanti campur enggak karu-karuan nanti. Iya. Iya. Biasa minum itu sudah hafal dia. Kalau minum di sini, minum di sini. Ayam apa sih? Iya. Apa? Oh ini ayam Kuteja kesini aja, jantan. Pak. Tempat Iya. makanannya di mana ini? Kalau ini tempatnya di sini, Bu. Dimasukin, Bu. Dibuka dulu, baru Dimasukin. dimasukin. Ya. Kalau mau didesain seperti itu bisa, Bu. Saya lihat dulu ya. Bisa ya. Kalau ini agak kesusahan kasih makannya. Iya. Mana kawan-kawan nih? Yuk. Oke, grup peternakan kumpul. Laguna. Kelompok Laguna. Kumpul lihat telurnya yang gimana? Yang gimana telurnya? Takut yang bundar, yang lonjong. Aku tahu pilih telurnya, Bu. Ini yang panjang. Ya nanti saya belajar deh, Bapak. Ini yang bulat. Sudah? Ini yang bulat. Ini Oke. Yang panjang. Ini yang Lihat. sedang. Ini yang bulat. Gini. Sudah diukur, Mas. Sudah diukur. Sudah ya. Ini kelompok Laguna hari ini praktek untuk menetaskan telur di mesin penetas. Oke, untuk pertama kali caranya adalah ambil air hangat dulu, minta di dapur, bisa pakai gayung. Itu air hangat untuk mencuci airnya. Jadi sebelum masuk mesin penetas, ini dicuci dulu pakai air hangat biar steril. Ya. Ya, sebelum masuk sana. Pakai spon bisa, setelah itu dikeringkan. Pakai kain bisa. Yang penting bersih.
penting kotorannya bersih. Ya. Ini Pak Budi misalnya. Nah, ya. Begitu ayam nelor, misalnya kita ambil berapa lama ini Kekuatannya di luar sebelum masuk penetas itu maksimal 10 hari sampai 12 hari maksimal. Nah, 10 hari itulah bagusnya. Kurang dari 10 hari. Di tempat suhu kamar. Suhu kamar ya. Nggak sampai kena panas lah. Kurang dari 10 hari. Dulu, Pak. Gimana, Pak? Angetin dulu, Pak. Iya 10 hari. 10 hari ke atas kurang bagus sudah. Maksimal 12 hari. Itu masih bisa masuk mesin penetas. Kalau terlalu lama biasanya sudah rusak atau apa ya? Kurang bagus lah. Tinggal goreng. Iya. Pertama, Pak. Yang kedua, Ya, udah lama. Dari bentuk telur bisa nggak misalnya ini untuk kalau entas nanti jadi betina, kalau yang model gini jadi jantan ada nggak? Ada juga. Ada juga yang bilang gitu sih, Pak. Kalau lonjong ini cowok kalau nggak salah ya. Kalau yang bunder itu betina, katanya gitu. Kalau saya belum pernah meneliti. Pokoknya saya netaskan hidup itu sudah alhamdulillah sudah. Kalau pejantan sama betina belum efisien. Kalau jantan betinanya terserah yang kuasa. Tapi ada kecenderungan ya Pak Budi mungkin ya, ada kecenderungan kayak bentuk itu mungkin ke jalu atau betina, ya bisa, ada yang mitosnya kayak gitu. Aja. Enggak apa-apa. Oke, monggo silakan relawan dibersihkan. Basah, Pak? Iya basah, separuh aja segitu aja. Diperes ya. Ini kan mau coba udah saya basahin. Oh, enggak ini saya pegangin. Udah Bapak aja. Satu orang aja. Biar enggak nanti pecah nanti rebutan. Gitu aja. Ya, pelan-pelan, Pak. Sambil itu, Pak. Harus pakai perasaan, Pak. Kayak ngelus-ngelus yang biasa, Pak. Kalau bisa, Pak, baca sholawat juga. Yang penting kotorannya hilang, Budi ya. Yang penting kotorannya hilang. Pak jangan ngebayang yang di rumah, Pak. Saya ngebayang yang di luar ya, Pak. Oh, di luar. Pak, didoain, Pak. Semoga bayinya lahiran. Semoga hidup. Kalau pakai alkohol gak apa-apa, Pak Budi? Alkohol ya boleh sih, cuman kan mahal ya. Ya mahal sih. Tapi lebih cepat ya. Membunuh itu kan lebih bagus. Bakteri ya. Pak Pali biasa bisa ya pakai alkohol boleh? Pakai sabun. Gak boleh tapi. Karena takut masuk ke dalam gitu. Ya, biasanya merusak. Yang paling aman ini air hangat, paling aman itu. Ya aman. Sudah Pak ya? Sudah. Sudah ya satunya. Orang yang bayar. Air hangat aja cukup. Ya biar cepet ya. Kotorannya bersih. Beda sih perasaannya, Pak. Berperasaan sekali ya, Pak Budi aman perasaannya, nggak kayak bau. Bantu, Pak. Tak nyoba. Ya nyoba satu nanti ya. Biar ngerasain nanti. Oh, ngerasain belum. Lihat cuman memang harus bersih. Jadi selain membersihkan juga membuka pori-pori ini cangkang. Nanti biar apa itu di mesin penetas itu bisa apa ya istilahnya waktunya pecah-pecah ya. Sirkulasi udaranya bisa lancar ya. Kalau telur ayam itu perlu disemprot kayak telur puyuh nggak? Ya kalau waktu boleh. mau boleh. netas. Untuk kelembapan diukur aja kelembapannya di hidrometernya. Kalau kurang lembab, bisa disemprot. Perasaanmu, Mas? Enggak, itu dulu saya netasin itu kayak gitu. Ya, kayak pengalaman ya kayaknya. Di ini. Nah, pengalaman. Kelihatan kalau pengalaman sama enggak. Goyang-goyangnya, Mas. Goyang-goyangnya itu lain. Terus. Gak pakai cecenet ini, Mas. Cecenet lagi. Gara-gara cecenet ini jadi viral sepertinya. Kalau ditetaskan nggak sama-sama satu waktu nggak apa-apa ya? Nggak masalah, yang penting dikasih tanda. Nanti setelah bersih kita kasih tanda, ditulis tanggalnya, tanggal masuk mesin, biar enak nandain. Semua telur gitu kan? Iya. Cukup harinya aja ya? Iya, harinya, tanggalnya aja, tanggal bulan nggak usah. Telur kan beda-beda. Tanggal bulan. Kadang hari ini, kadang besok ya, Pak. Ya. Oh gitu maksudnya. Nanti biar nandain, oh ini sudah umur 10 hari. Sambil menghayal. Nanti ini kan waktunya netasnya kan 21 hari.
Nah, jadi kalau ada tanggalnya kan enak, kita bisa oh ini kurang berapa hari gitu. Sampai kadaluarsa berapaan Pak Budi? 21 itu netas. Iya, kalau 22, 23 itu kadaluarsa sudah. Udah buang aja kalau lewat dari tanggal 21. Iya, kalau nggak netas 22, 23 itu udah diambil harus. Berarti jadi lah. Iya, nggak jadi atau biasanya mati. Gitu. Kalau bebek 29. Pakai spidol itu. Pakai polpen aja. Nanti kalau yang tipis. Kalau dikasih lakban kan pori-porinya ketutup. Iya, ketutup. Maksudnya yang tipis saja. Polpen kan tipis. Kalau spidol kan iya, tanggal itu ya. bisa tintanya bisa udah, melebar. Tanggal 1 aja cukup gitu. Oke, ada yang bawa polpen? Oke, ini dikasih tanda. Ditunggu sampai lama-lama Apa, udah Pak? lebih Dikasih dari tanda? 21 hari mah ambil aja ya. Iya, tanggal sekarang. 24. Bulan ngahurinan wadah. Nya, bulan ngahurinan wadah. Geus 20 jeung poe mah cokot. 24 Mei 05 ya. Iya. Udah gini aja, tanggal sama bulannya aja. 20 hari. Kan nggak sampai setahun toh, 21 hari. Tanggal aja ya. Mau coba nulis, Mas? Iya. Kita coba biar ngerasain. Kalau untuk puyuh berapa hari, Mas? Untuk puyuh 16 hari. lebih cepat ya. Lebih cepat, lebih kecil lebih cepat. Lebih besar lebih lama. Merpati kayak itu sama ya. Gimana, Pak? Puyuh. Paling cepat. Merpati. Merpati iya sama kayak puyuh. Ada. Yang lama Mas soang. Oh, ternak soang. Kan besar. Iya kan ada buaya. Soang lama bisa sampai 30 lebih ya, Pak? Iya. Bisa aja sama lama lagi ya. 35. Bagus, tinggal templokin aja. Kalau Kalau gajah hamil. 10 bulan ya kalau setahun lebih. Kalau gajah. Ya kan hamil dia. Oh iya, makanya di situ Di dalam dia telurnya. Berapa hari, Pak? Bebek 29. 30. Kalau ayam 21. Kalau puyuh 19. Kalau entok sama kayak bebek. Yang lama angsa. Angsa itu 35, 36 kalau nggak salah. Gimana? Yang bisa ditetesin atau enggak tuh yang kayak gimana? Nanti malam. Nanti malam. Oh, baru kelihatannya. Iya. Kalau sudah 4 Oke, kalau sudah 4 hari itu baru bisa dilihat setelah masuk mesin tetas. Gini Kak, berarti sudah setelah masuk mesin tetas. Ya. Belum masuk mesin Nanti malam bisa lah nanti praktek lihat anunya. Teropong ya, Pak? Diteropong ada embrionya apa enggak? Kalau enggak ada embrionya urat darahnya itu kan embrio itu berarti jadi bisa diteruskan lagi. Kalau misalnya enggak ada putih enggak ada uratnya, digoreng aja. Silakan dibawa ke dapur. Jangan menggoreng yang udah 21 hari. Untuk kelembapan ideal di 65. Yang kanan udah mati. Idealnya usahakan di sana lah 60, 65, 70. Itu kalau yang nggak netes buat apa? Idealnya Kalau yang udah nggak netes diapain? Buat goreng lah. Kalau udah nggak netes kok kalau digoreng. ya bisa buat pupuk atau buat nutrisi lain, dikasih ke ikan. Kalau di sini saya kasih ke ikan. Oh gitu, langsung dilempar gitu ya. Ini Pak, sudah netas Pak. Buyurnya. Oke, setelah ini kita masukkan ke mesin tetas. Ya, mesin tetasnya. Cari tempat yang kosong ya. Ada yang lagi mau menetas tuh. Itu nanti malam full. Weh, ambil Ini ada 1, 2, 3. udah pada pecah-pecah. Itu lebih bagus tuh Pak, di video ini lagi mau keluar. Tuh keluar tuh. Lagi keluar dari itu telurnya. Iya, iya. Ini Budi ya? Sini ya? Ya. Tempat yang kosong aja, Pak. Itu sudah ada yang netas gitu. Lagi keluar Pak Budi, lagi Iya. buka-buka Tapi ini dibiarin dulu. Lagi bikin penasaran itu, Pak. Ini yang dinaikkan turunkan yang Ya, ini sistem ayun. Jadi Sistem ayun. Sistem ayun naik turun. Siang pagi dipindah, nanti sore dipindah lagi, tengah, malam ke sini. Oh, 3 kali. 3 kali. Anu yang ayunnya. berapa kali di ini? Gimana, Pak? 3 kali. Gimana caranya pagi? Minimal 2 kali. Gimana caranya, Pak? Pagi misalnya pagi ke sini, nanti sore tengah, nanti malam
ke sini, bawa ke sana. Ada data lagi? Ya. Tiap berapa jam? Pak Budi, kalau digini Pokoknya 3 kali sehari itu 3 kali. Pagi, sore, sama malam. Pak, kalau udah netas gini Pak, diambilnya langsung atau udah? Bisa setelah, kalau baru menetas itu 2 hari kuat di sana. Diajarin. Bisa dibiarkan. 2 hari maksimal 2 hari, 3 hari baru dipindah. Nunggu. Jangan dulu. Biar sehat dulu. Nunggu teman-temannya juga biar ada temannya. Alatnya itu untuk naik turun mana? Telurnya membesar ya? Manual, pakai tangan. Kan telur kecil Pak, kan pas keluar tapi jadi besar ya ayam. Jeblok yang apanya Pak? Jeblok meledak. Maksudnya telur. Udah jangan terlalu lama katanya. Udah. Nanti terkontaminasi. Ya, nanti takut bisa masuk lagi ke telurnya. Betul. Tadi saya takutnya dia bilang bapak. Iya, itu bahayanya. Pokok paling maksimal ya. Iya. Ya itu sudah mati lampu. Paling maksimal Nanti turun 38 nyala lagi. Biasanya kalau untuk menyeting itunya apa? Termostat otomatisnya itu di angka yang paling atas 38,5, untuk yang paling bawah 37,5 untuk nyalakan lampunya. Settingannya seperti Kalau itu. kelembapan Pak, kelembapan? Kelembapan 65. 60, 55, 70 itu masih oke lah. Tapi usahakan di 65. 65. Settingan ke bawahnya berapa Pak? 37,5. 37,5. Kelembapan kalau Untuk panas, nyalakan lampu, untuk matikan lampu 38,5 settingan termostatnya. Kelembapan Pak, kelembapan kalau terlalu lembab gimana? Terlalu lembab basah. Basah. Tenggelam deh. Kalau kurang air susah pecah kering. Biasanya mati. Di tempat saya kan kadang mati lampu bisa 1 hari. Ya. Wah, itu bahaya. Pakai kompor. Bisa pakai genset atau apa. Harus. Paling lama berapa jam? Paling lama 6 jam. 6 jam. 6 jam masih aman. Kalau sehari itu ya Allahu alam, rezeki-rezekian sudah. Sehari mah. Iya, rezeki-rezekian. Alat ini memang bisa sehari makin lama. Gimana? Pak, kalau sehari mah udah. Iya, biasa. Untuk apa? Alat ini bisa dibeli di mana? Kalau ini di Pak Bayu yang buat sendiri nih. Oh, terus kalau yang lain juga modelnya seperti ini? Yang beli cuman ini termostatnya, otomatis pengatur panasnya, sama kelembapan ukuran hidrometernya. Saya alat lain Ini lampunya itu mati bisa mati sendiri ya? Alat lain iya, sistemnya seperti ini semua. Oh, kalau sistemnya ada beberapa macam Pak. Kalau yang otomatis, full otomatis, biasanya dibantu pakai itu alat dinamo. Oh. Itu bisa ada penambahan rangkaiannya itu Pak. Ini komponennya cuma lampu gitu aja? Ya, kalau ini kan semi manual. Oh, iya. Yang otomatis cuma pemanasnya aja. Di dalam ada air atau ada apa gitu? Ada air ya, untuk mengatur kelembapan. Nah, airnya di bawah untuk mengatur kelembapan. Ya. Kalau kurang, kalau airnya kurang bisa ditambah. Tinggal lihat yang ininya. Oh, harus ada airnya gitu. Ini untuk mengontrol kelembapan. Itu di air, kita ngatur air aja. Nah, untuk ngukurnya di sini ngelihatnya. Kurang air apa enggak gitu. Kalau kurang air gimana tanda? Kalau biasanya kering Terlalu panas. di bawah 50. Ini Pak, ini Pak. Oh, angka ini. Ya, ini kelembapan. Kalau yang panas itu sudah otomatis itu ya tinggal ngatur nyeting aja. Ya, kita nggak perlu ngatur air sudah. Itu kan sudah tersetting otomatis untuk panasnya. Nah, yang susah ini ngatur kelembapan yang susah. Pak, tadi maksudnya Kita harus sering cek. Mati lampu maksudnya nanti ditutup itu lampunya otomatis mati. Iya, mati. Ini kan ada sensornya ini. Ini sensor panas. Ya, ini sensor kelembapan. Ditutup. Ya. Nanti mati. Ya, kalau sudah suhunya mencapai 38,5 mati lampunya. Otomatis turun. Otomatis kan turun suhu. Nanti kalau sudah turun 37 dia nyala lagi. 38 masih mati nih. Cetek. Ya. Kalau ukuran karo kelembapan itu tidak otomatis. Kita harus ngecek air. Bisa ya. Mati. Belum mati. Mati. Maksudnya tadi ngecek airnya kalau ikut hangat Pak? Enggak hangat. Habis.
Kalau habis kita tambahin. air. Untuk banyak sama sedikitnya kita lihat ini yang hidrometer ini. Usahakan di angka 65 60 lah. Itu idealnya seperti ini termostat. Ya. Ini termometer yang dicari. Ini kan 57. Karena di Nah, berarti kurang. manusia Itu di sini. tambahin air lagi gitu. Iya. Manusia ini panas kayak jadinya. Berarti bisa dipasang di orang ya itu termostat. Ini ukur mati sama itu. Boleh, boleh. Lampu udah mati itu kena apa kenduk anunya? Oh, ini kena ini. Tak pindah ke atas. Oh. Pindah ke atas. Tadi kan ke bawah. Jadi ada yang rubah berarti. Sambil liburan, Mas. Harusnya memang di atas. Ya harusnya di atas. Ini telurnya kalau bisa. Biar Kelebihan panas udah ini. Sampai 40 ya. Panas, makanya langsung melahirkan tadi. Langsung menetas. gak kuat panasnya ya. Tapi itu nanti kan udah ada. Oke teman-teman semua, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya kita mempersiapkan herbal untuk keluarga kita. Misalnya lebih ke pencegahan ya, supaya keluarga kita juga sehat. Bagaimana caranya kita menyiapkan rebusan-rebusan, kemudian jus, kemudian minum-minuman herbal yang memang kita anjurkan untuk menjaga kesehatan keluarga. Yang pertama kita mulai, biasanya Pak Bayu menyarankan orang yang menderita sakit batu ginjal itu menyarankan pakai biji alpukat, kemudian dikasih seledri dan kemudian bisa pakai kunir putih supaya kalau misalnya batu ginjalnya itu nanti pecah, tidak mengakibatkan iritasi atau infeksi. Nah, ini caranya kayak gini teman-teman. Ini diiris, ya diiris kecil-kecil kalau bisa. Tapi memang agak ini ya, mungkin pakai pisaunya mini soalnya. Nah, mungkin pakai pisaunya yang lebih gede. Ini diiris saja kayak bikin keripik gitu ya. Bikin keripik. Saya tidak ahli iris-iris, tapi ya kayak gini caranya. Diiris tipis saja. Nah, kira-kira segini, jadi sekitar 6 lembar gitu ya. Sebenarnya kalau bisa sih lembaran ini utuh ya. Utuh. Jadi lebarnya sekitar 5 lembar lah. 5 lembar ini utuh, ini 5 lembar. Jadi nanti ini diseduh aja. Nah, coba ambil bahan-bahannya apa aja teman-teman. Silakan dipraktekkan. Ini udah panas. Belum. Kompor seledri. Ambil seledri. Nah, seledri. Segini berapa? Tambahin lagi. Dicuci dulu ya. Soalnya biar higienis kan ini mau diminum. Berapa? Seberapa seledri? Seledri sama sebenarnya enggak perlu sih. Kira-kira saja ya. Bisa nggak masalah ini, Pak. Kunyit putih. Yang ini kunyit putih, Pak ya? Ya. Agak kuning sih. Agak kuning. Itu lebih segar. Oh, ini benar ini. Benar, Pak ini. Airnya 500 ml. Coba nanti dulu nih, Pak ya. Ya, dibersihkan dulu, monggo dibersihkan. Jadi ini nggak harus orang sakit juga ya. Nggak harus orang sakit. Misal orang sehat pun bisa. Orang sehat bisa. Jadi kadang-kala kita ini ada ginjal kita itu udah mulai banyak kristal ginjal. Kristal ginjal itu dia permulaan atau cikal bakalnya terjadinya batu ginjal. Itu bisa juga. Jadi nggak harus nunggu kena batu ginjal dulu. Mungkin sesekali, 1 bulan sekali, 1 minggu sekali kita buat. Ya, iseng-iseng aja kita buat untuk minum supaya bersih juga ginjal kita. Taruh mana kan? Langsung. Ini.
Nah ini perkiraan 6 cm aja ya, jadi jangan terlalu banyak. Airnya setengah liter. Tapi ini sistemnya, ini air panas tuh? Belum. Oh. Kompornya bisa ke sini atau kita masak di sana nggak apa-apa, Pak? Ya nggak apa-apa, nanti direbus, begitu mendidih matikan apinya. Segini cukup Pak ya? Cukup. Cukup Diiris? Pak. Iya diiris kecil-kecil Pak. Sini nih, Pak. Pakai Oh iya, iya. talenan. Kunyit putih. Kunyit putih. Kunyit putih, seledri, apokat, apalagi ya? Seledrinya secukupnya kan ya? Seledrinya 3 pucuk. 3 pucuk. Ya kenikirnya, seledrinya 3 batang, kenikirnya 3 pucuk. Ya ambilkan coba, bersihkan. Tadi udah lagi cuci. Lagi dicuci. Kenikirnya kayaknya belum. Nah itu yang mas itu. Nah itu belum. Pucuknya aja kan? Iya. Jadi kalau ada kenik seledrinya, sebaiknya seledrinya nanti dimasukkan pas terakhir, pas sudah diangkat. Oke. Dia kan lembekan ya. Ya, jadi karena kalau terlalu lama seledri ini bagi orang yang asam uratnya tinggi, dia justru menaikkan asam urat. Itu aja sih. Berarti ini udah masuk. Seledri sama kenikir dua. Persiapkan ya? airnya Mas. Airnya. Yang dimasukkan terakhir seledri sama kenikir. Iya. Ini direbus. Ya, direbus dulu, mendidih, nanti baru itu dimasukkan. Ya kemudian apalagi nih teman-teman yang mau dibuat sambil nunggu merebus air? Selikir. Ini kesemutan apa, Pak? Empol kelapa itu aja dimakan. Itu saja? Oh, dimakan gitu aja? Iya betul. Jadi ambil 4 cm, 2 cm, dikunyah. Diiris saja Pak. Loh Pak, ini kan kotor Pak. Itu untuk dikunyah, jangan kotor-kotor. Tapi nanti dicuci dulu. Ya. Agak sulit carinya itu, makanya harus sedikit aja. Harus nebang memang ya. Harus sedikit aja Pak. Segini cukup Pak ya? Pula kebanyakan Pak itu. Oh kebanyakan? Itu untuk 2 orang itu. Oh 2 orang. Oh iris lagi berarti. Ya. Kelapanya yang kita makan ini. Ya ini pokoknya ini semua Pak, ini yang dimakan. Kunyah aja biar kita tahu rasanya toh. Iya. Manis dia rasanya. Biar kita tahu rasanya. Apa ini? Dingin. Ya karena di kulkas. Buat alergi, empol kelapa buat alergi. Mau dicoba ya. Biasanya kalau yang masih muda, kelapa masih kecil tuh kan dicabut. Oh jangan. Rasanya kayak gimana gitu. Ini apa? Jahe merah. Kalau nggak dimakan jangan diirisi semua, eman-eman Mas. Susah carinya soalnya. Kita melanjutkan membuat rebusan salam manis. Monggo teman-teman, apa aja bahannya? Daun salam, jahe merah. Nih resepnya. Disiapkan monggo. Jahe merah 6 cm. Loh, teman-teman harus tahu yang mana jahe merah, yang mana jambe, yang mana bahannya itu. Temu putih. Temu putih. Ya, jahe merah. Maaf, temu putih 6 cm. Jambe itu pinang. Kayu manisnya 6 cm, 3 batang. 3 batang ini panjang, jadi 3 batang. Nanti kita rebus. Daun salamnya 5. Kita minum bareng-bareng gitu aja. Biar ngerti. Buatan sendiri. Pinang muda. Temu putih 6 cm. Ya enggak ada yang minta salaman, soalnya enggak di print ya. Enggak apa-apa, ini yang paling istilahnya paling banyak. Kemudian kalau misalnya kita membuat salam manis ini bisa dikonsumsi setiap hari. 1 biji ya sudah ini. Ya, misalnya enggak harus sakit dulu, misalnya di rumah membuat sendiri, punya empon-emponnya sendiri daripada beli maksudnya. Ya. Ini daun salam. Kalau mau beli ya kita ready. Daripada beli, bahannya gampang loh. Enggak ada perbedaan. Perbedaannya cuma di sistem dikeringkan, diawetkan sama enggak aja. Iya, iris balik ke sini tadi. Enggak yang gede kan. Oh, yang gede. Pakai yang ada merah sudah. Pakai yang ada sudah semua. Ini diiris, ini bagiannya.
Kalau daun kayaknya enggak perlu. Kalau daun nggak perlu, yang ini aja. Lanjutkan Mas Oki. Penyitannya. Keluar sarapan sih. Oke. Ada yang nyiapkan airnya ya, soalnya nanti butuh air. Iya. Sama buat saji kenikir. Ada tempat lagi Mas Oki? Berbeda kalau sama sledi kenikir, itu dia harus ngerebus air dulu sampai mendidih, baru sledi kenikirnya dimasukkan kayak ngecam teh gitu ya. Kecuali kalau kita tambahkan kunir putih, itu sekalian direbus sama airnya. Kalau ini langsung dari awal ya? Iya, dari awal. Yang lainnya yang salah manis ini. Iya, betul. Direbus Pak nanti. Oh, bukan di blender? Bukan, direbus. Itu jambenya? Ini salah manis. Iya, jambenya yang kita pakai kulitnya. Jadi jambenya enggak pakai ini? Buahnya enggak. Oh, salah Pak, salah. Kulitnya katanya. Kulitnya, yang kulitnya justru kita pakai kulitnya ini Pak. Dikupas dulu Enggak usah, enggak apa-apa. Pokoknya dibelah, biar nanti ketika direbus ini bisa apa namanya maksimal ya Pak ya. Sari-sarinya ini bisa kita ambil maksimal. Isinya dibuang berarti? Iya. Enggak apa-apa dibuang. Direbinasi sama sledi kenikir. Dengan takaran yang ini tadi ya, itu sudah kita buatkan. Iya. Nah ini nanti dipegang satu aja Pak ya, nanti yang satu untuk kelompok selanjutnya. Boleh. Nah ini nanti direbus sama airnya Pak ya. Gak apa-apa Pak, gitu aja Pak. Sudah gitu udah. Yang penting kita belah biar nanti ketika kita rebus ini bisa kita ambil ya sari-sarinya ini. Manfaatnya bisa lebih. Sudah itu kita rebus. Tempatnya itu tadi Pak, di sana ada satu itu. Baru kita masukkan ketika air sudah mendidih seperti itu. Monggo dibawa ke sini yang tadi Pak, sudah dikenikirnya tadi. Oh sudah. Nah. Itu nanti di sini Pak. Oh iya. Nyarinya sekarang apa nanti? Ayo tuang lagi enggak biar ini kasihannya nambah. Iya. Ditunggu sampai agak hijau dikit lagi, baru nggak apa-apa. Ditunggu sampai hijau sedikit. Iya. Kita buat untuk mengatasi masalah asam lambung. Jadi kita di sini ada rebusan yang namanya rebusan daun sukun. Apa aja bahannya? Yaitu daun sukun. Coba sambil dibantu Mas, itu berapa takarannya daun sukunnya? 12 cm atau 1 jari. Daun sukunnya 12 cm atau 12 jari. Kemudian ada kunir putih. Kunir putih berapa Mas? 6 cm kunir putihnya. Kemudian temulawak 6 cm ya, dilihatkan. Temulawak 6 cm. Gula aren 1 sendok makan. Gula aren 1 sendok makan. Dan air setengah. Setengah atau 1,5 ya? Setengah ya? Oh setengah. Oke. Caranya? Cuci bersih semua bahan. Sama Pak, ini nanti kayak kita buat salah manis tadi. Jadi karena ini untuk kita konsumsi, bisa kita bersihkan dulu sebelum kita olah. Setelah dikonsumsi, kemudian kayak temulawak sama kunyitnya tadi kita potong-potong, diiris, kemudian kita masukkan. Sekitar 1 sendok makan. Iya, takar aja. Nah. Prosesnya? Prosesnya Cukup, Pak. langsung dicampurkan. Iya, direbus. Tunggu hingga mendidih, sama kayak salah manis. Langsung matikan kompor. Air. Ini dipotong-potong, diiriskan biar nanti lebih Air meresap. setengah liter ya? Airnya setengah liter. Kalau untuk gangguan liver, airnya ganti. Nah, jadi kalau ini sebenarnya resep rebusan daun sukun ini itu untuk masalah pencernaan semuanya, Pak. Lambung atau membersihkan usus dan sebagainya. Tapi kalau kita ada keluhan di liver, airnya diganti dengan air kelapa. Tapi tetap direbus. Direbus juga.
Pokoknya airnya diganti dengan air kelapa. Setengah liter. Ada Jadi takarannya itu, Pak? caranya ngerebusnya direbus hingga mendidih langsung dimatikan ya Pak ya. Jadi biar nggak terlalu lama seperti itu. Itu semakin nanti berbahaya di asam urat. Yang salah manis itu ya? Yang seledri kenikir. Oh iya. Kalau yang lainnya mungkin nggak apa-apa, masih tunggu direndam lama sampai dingin baru kita konsumsi, nggak masalah. Mau kita setelah mendidih kok sekiranya sudah ini kita langsung saja ya. boleh bebas kalau yang itu sedikit aman. itu ya.